Gini, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Jadi ketika berbicara dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan nabimu, berarti roh kebenaran adalah roh yang berasal dari Tuhan yang hinggap pada seorang manusia, di mana manusia ini kelak akan menyandang predikat sebagai nabi. Jadi roh kebenaran yang tidak berkata-kata melainkan apa yang didengarkan adalah nabi yang membawa kebenaran, di mana lisannya akan melontarkan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia setelahnya. Nehemia 9, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu, engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa di segala negeri. Jadi roh yang dimaksud di sini adalah sosok nabi. Contoh lagi, Yohanes 3 nomor 34. Ini yang lebih dekat dengan teman-teman Kristen, karena ini adalah kitab adanya di Perjanjian Baru. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus? Nabi. Apa tugas Nabi? Menyampaikan firman Allah. Kok bisa kayak begitu? Yes, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. Jadi ada 3 cakupan. Dalam Yohanes 3 nomor 34, siapa yang diutus oleh Allah? 1, dia akan menyampaikan firman Allah. 2, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. 3. Ini 3 cakupan ini semuanya adalah sinyalemen kuat, indikasi yang kuat tanpa keraguan, itu merujuk kepada Nabi. Contoh, sebab siapa yang diutus oleh Allah? Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Nabi Musa menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nabi Musa menerima roh dari Allah. Ulangan 11 nomor 25. Ke Yesus, siapa yang diutus oleh Allah? Yesus diutus oleh Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Segala firman yang engkau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus kemudian diberi roh suci di atasnya, yaitu Roh Kudus. Yesus Nabi. Nah, 3 cakupan ini kemudianlah yang akan datang setelah Yesus. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh, 1, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. 2, sebab tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, akan tetapi segala sesuatu didengarkan, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 3. Cakupan ini wajib hukumnya dipenuhi oleh makhluk atau oknum atau nabi yang datang setelah Yesus. Sekarang permasalahannya adalah siapa di antara Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Paulus, ya, 6 orang ini, dan juga baginda Rasul Muhammad SAW, 7 orang ini yang adalah nabi pembawa kebenaran. Siapa di antara ke-7 oknum yang saya sebutkan tadi yang adalah membawa kebenaran, di mana semua ucapan-ucapannya itu bersumber dari kalam Allah, bersumber dari firman Allah? Itu Al-Quranul Karim tidak dihasilkan dari hasil penyelidikan. Al-Quranul Karim tidak dihasilkan dari melihat, merekam, menelaah atau mengkaji kitab-kitab sebelumnya. Al-Quranul Karim serta-merta datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan isi Al-Quran mengupas tuntas tentang apa yang akan terjadi pada masa
tersebut, masa yang lalu, masa pada masa diwahyukan, dan masa sekarang. Bahkan sampai masa yang akan datang. Nah, kredit poinnya adalah di Yohanes 16 nomor 14. Data selanjutnya. Roh kebenaran akan memuliakan aku. Sebab roh kebenaran tersebut akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa di antara ketujuh oknum tadi yang memuliakan Yesus? Kita cari celah di dalam Al-Quran atau ucapan dari Rasulullah yang berupa hadits yang menghujat, menghinakan, merendahkan Yesus, dalam arti kata oknum yang datang kepada Bani Israel membawa hikmat Injil. Kita tidak akan pernah temukan. Tapi kalau kita melihat di Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus, di sana Yesus sangat dihinakan, mengambil keledai, menyebut ibunya sebagai perempuan, kemudian lahir kandang domba, kemudian dia disebut sebagai anak domba, kemudian dia disebut sebagai mayat, dia disebut sebagai orang yang terkutuk di atas tiang salib, dan seterusnya. Nah, di Al-Quran tidak ditemukan itu. Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memuliakan aku. Kalau di orang-orang Yahudi dulu, Yesus ini adalah anak zina dari hasil persinahan antara Maria dengan Pantera, salah satu tentara Romawi. Kalau di Kristen, Yesus ini adalah manusia yang menanggung seluruh dosa orang-orang pendosa sehingga dia mati terkutuk di atas tiang salib. Kalau di Islam, Yesus ini yang kami sebut Nabi Isa adalah manusia suci. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat, tanpa cacat, tanpa noda. Bahkan dia tidak dibunuh oleh orang-orang kafir, dia tidak dibunuh oleh tentara Romawi, dia tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dia murni diselamatkan, dijaga kesuciannya. Tidak pernah kemudian dia mati secara terkutuk dan mengenaskan di atas tiang salib. Berarti yang memuliakan hanya ada di Islam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menghabiskan usianya berdakwah kepada orang-orang Arab untuk memuliakan oknum yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, disebut Al-Masih putra Maryam. Nah, inilah dia. Maka kalau kita berdialog, berdiskusi dengan teman-teman Kristen, takaran penjabaran kita adalah Bible, maka kita harus minta siapa yang duduk sebagai roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus yang datang setelahnya. Karena Yesus mengatakan begini dalam Matius 5 nomor 19, sorry. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti setelah Yesus akan muncul roh kebenaran yang mengajarkan ajaran yang jauh lebih sempurna, yang lebih baik daripada ajaran ahli Taurat. Sedangkan Kristen bukan lebih baik dari ahli Taurat, bahkan Kristen menghilangkan semua perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Jadi Kristen tidak lebih baik dari ahli Taurat. Berbicara mengenai ekonomi, Kristen tak mampu. Berbicara mengenai politik, Kristen tak mampu. Berbicara mengenai pendidikan, tak mampu. Warisan, tak mampu. Utang piutang, tak mampu. Jadi apa yang kemudian menjadi acuannya? Adanya ajaran yang lebih baik dari ahli Taurat. Itulah ajaran yang datang setelah Nabi Isa, yang mendapatkan legalitas jelas dari Yesus, bahwa hidup keberagamaanmu jika tidak lebih baik di sini maksudnya lebih sempurna dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Namun tetapi jika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya padamu. Artinya Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup. Berarti ada ajaran yang kelak diajarkan oleh roh kebenaran, di mana ajaran itu tidak sanggup pada masa itu untuk diajarkan. Sekarang mari kita lihat Yesus, Kristen.
Kira-kira ajaran di Kristen yang tidak disanggupi oleh orang-orang yang hidup sesamaan Yesus itu apa? Ibadah minggu. Itu mah gampang. Cuman datang ke gereja nyanyi-nyanyi gampang. Apalagi? Natalan. Seru malah itu. Itu gampang. Tidak makan babi. Gampang kali. Orang malah suka. Apalagi ya, tidak sunat, itu mah gampang, malah nggak ada masalah. Lalu apa ya? Bahasa roh. Ya, bahasa roh itu mah nggak ada dalam Markus 16 itu kan munculnya belakangan. Jadi susah itu, Bang. Tak ada ajaran di Kristen hari ini yang tidak bisa ditanggung angkatan Yesus, tak ada. Tapi coba kita lari ke Islam. Kita lari ke Islam, haji. Zaman Yesus udah bisa nggak orang melakukan haji? Nggak bisa. Zaman Yesus udah bisa nggak serentak sedunia itu melakukan ibadah puasa sebulan penuh? Belum bisa. Menjadikan asas Islam sebagai satu hukum dalam satu wilayah kenegaraan bisa nggak pada masa Yesus? Gak bisa, karena Romawi yang berkuasa. Apalagi, semua aspek hukum-hukum yang ada di dalam ajaran agama Islam yang dianut hari ini, termasuk adanya perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, marketing syariah, perbankan syariah dan seterusnya, itu belum sanggup diajarkan pada zaman Yesus. Berarti ajaran yang muncul yang ingin diajarkan sebenarnya pada zaman Yesus tapi belum sanggup untuk ditanggung, bukan ajaran Kristen tapi ajaran Islam. Subhanallah. Silakan ditanggapi atau ditambahkan teman-teman. Pak Noah, boleh dibuka mikrofonnya Pak Noah? Silakan ditanggapi. Apakah Bang 70 kali 70 aja dulu. Bang 70 kali 7 ya. Beliau sudah tidak percaya sebagai Tuhan. Ya, aku udah lupa, terlalu panjang. Udah lupa aku apa yang dibilang tadi sama Bang Zuma. Panjang kali soalnya. Roh kebenaran itu adalah Nabi yang mengajarkan segala aspek kebenaran dalam kehidupan. Coba Bang Zuma, ini untuk memastikan aja. Silakan. Jadi kesimpulannya dari Abang kalau roh kebenaran itu adalah sang Nabi itu sendiri, benar atau benar? Benar sekali, benar sekali. Ya, sini saya mau menanggapinya aja ya. Silakan. Situ ada di kitab Yohanes yang Abang kutip tadi akan mengajarkan kepadamu. Ada katamu di situ ya. Mu di situ kira-kira merujuk kemana Bang? Bani Israel, ahli kitab. Enggak Bang, jadi itu merujuk ke murid Yesus Bang. Ya, ahli Taurat, betul. Ahli kitab, benar sekali. Bukan Bang, ke-12 murid Yesus yang apa itu? 12 murid Yesus itu orang nggak terpelajar semua loh Bang. Nelayan, pengunjung cukai. Okay. Jadi bukan ahli kitab. Iya Bung, jelas ahli kitab itu adalah murid-murid Yesus. Mereka adalah Bani Israel. Mereka keturunan Yakub, di mana keturunan Yakub ini adalah mereka yang diwariskan perjanjian baru, yaitu hukum Taurat. Yeremia 31 nomor 31. Gimana, aku akan Bang? Gimana? Yang tadi yang barusan. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tidak ada dengan Bani Romawi, Bani Yunani, Bani Batak, Bani Makassar, Bani Bugis, nggak ada. Hanya perjanjian baru dirujuk kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian baru itu? Aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin semua Bani Israel. Jadi bukan untuk kita. Perjanjian baru Tuhan berlaku untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Jadi salah ketika ada konsep yang mengatakan perjanjian baru itu adalah yang Kristen punya. Perjanjian baru Tuhan
antara Bani Israel dan Bani Yehuda justru adalah hukum Taurat yang dikatakan oleh gereja sebagai perjanjian lama. Tuhannya mengatakan perjanjian baru, gerejanya mengatakan itu perjanjian lama. Makanya kalau orang Kristen ditanya apapun level pendidikannya, dari mana saudara mengatakan hukum Taurat itu adalah perjanjian lama? Gak ada yang bisa menjawab satupun. Waduh, gawat ini bang. Mohon maaf bang. Ini bateraiku ternyata udah 15% dari tadi. Oh ya, dicas aja dulu, sambung pakai aki. Ini bang harus dinonaktifkan dulu bang. Udah drop baterainya. Udah jam 23, udah 2 jam aku di sini ternyata. Jadi mohon maaf ya teman-teman, aku keluar dulu. Iya. Ya, selamat. 70 sambil dicas aja, sambil dicas. Nggak bisa bang, semalam juga aku di sini, mati dia. Oh. Semalam Udah, juga masuk aku di lagi sini ya. lama-lama. Iya, masuk lagi ya setelah ini ya. Ya nanti kalau udah terisi entah berapa persen. Jadi mohon maaf ya, saya turun dulu. Selamat malam. Baik, baik. Iya, malam saudara. Kayaknya orang Makassar juga ini. 70 kali 7. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Noah. Ini ada Pak Noah ini. Ya, Pak Noah. Iya, gimana Bang? Tadi yang saya maksud roh kebenaran itu, gimana tanggapan saudara? Oke, makasih Bang ya. Memang sedikit panjang. Kalau untuk sekali saya rekam memang agak sulit. Jadi kalau mungkin ya itu menurut tafsiran Abang seperti itu, roh kebenaran adalah roh yang akan diturunkan kepada seorang nabi yang akan membawa kebenaran. Begitu kan Bang? Iya. Oke. Saya tadi sudah akui bahwasanya saya tidak mengetahui sebenarnya apa maksud dari perkataan itu, roh kebenaran yang datang setelah Yesus tidak ada, begitu Bang ya. Yeah. Jadi saya juga tidak tahu, saya takut salah ngomong soalnya. Jadi bagus saya jawab saya tidak tahu, gitu aja Bang. Oke, baik saudara. Jadi saya ingin menyampaikan gini. Ketika kita berbicara mengenai roh di dalam kitab yang saudara genggam itu, hanya ada 2 kemudian hal yang terkait, yaitu roh jahat dan roh Tuhan. Ketika roh jahat merasuki seseorang, maka dia identikkan sebagai penjahat atau penyesat. Sedangkan jika didatangkan kepada seseorang itu adalah roh kebaikan, maka dia disebut sebagai nabi. Kalau roh jahat, nabi palsu. Roh dari Tuhan adalah nabi, roh jahat adalah nabi palsu. Selalu merujuk kepada nabi, antara nabi yang benar atau nabi palsu. 1 Yohanes 4 nomor 1, coba kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Jangan percaya akan setiap roh. Sebab haruslah roh-roh tersebut diuji. Apakah mereka berasal dari Allah atau tidak? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi data ini memberikan informasi ke kita, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Artinya roh ini identik dengan nabi. Kalau roh yang berasal dari Allah, maka mereka adalah nabi yang benar. Kalau roh itu berasal dari setan, maka dia adalah nabi-nabi palsu. Nah, berarti ketika berbicara mengenai roh kebenaran, ini berbicara mengenai nabi kebenaran. Coba kita lihat datanya ya. Di dalam Bilangan 11 nomor 25.
Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa. Lalu ditaruhnya roh yang berasal dari Nabi Musa itu kepada ke-70 tua-tua itu. Ketika roh yang diambil dari Musa itu hinggap pada ke-70 tua-tua tersebut, kepenuhanlah mereka seperti Nabi. Jadi roh yang ada pada Nabi Musa, roh Allah, roh Tuhan yang ada pada Nabi Musa, ketika diambil separuhnya, diletakkan kepada manusia biasa tersebut muncul seketika seperti Nabi. Berarti roh adalah Nabi. Kalau rohnya dari Allah, Nabi yang benar. Rohnya dari setan, itu Nabi palsu. Bilangan 11:29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Jadi Tuhan memberikan roh kepada seseorang, maka seseorang itu menjadi nabi. Jadi roh yang datang kemudian setelah Nabi Yesus, itu adalah jelas sosok manusia yang diberi kepercayaan, kewenangan sebagai nabi penyampai firman. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat 48, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan sangat rinci bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan yang membawa kebenaran. Dikatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Jadi Rasulullah diberikan Al-Quran sebagai pembawa kebenaran. Lalu yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ruhan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Jadi ruh yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang diberikan oleh Allah adalah ruh berupa ajaran hukum-hukum, ketetapan-ketetapan yang tersimpul di dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadai minal kitabi wa muhaiminan alai fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jadi Al-Quran, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang membawa kebenaran. Makanya coba kita lihat saudara-saudara Kristen, ya, saudara Muslim, kita lihat umat Islam itu, kalau misalnya mereka kemudian menjalankan sebuah kegiatan agama, pasti ada unsur dalilnya. Kalau tidak ada unsur dalilnya, maka dikatakan bid'ah. Sesuatu yang bid'ah itu adalah sesat, tidak boleh dilakukan. Dan kalau dilakukan maka tempatnya adalah neraka. Dengan demikian bahwa aspek kebenarannya jelas. Umat Islam kemudian melakukan sholat subuh, ada dalilnya. Umat Islam sholat zuhur, ada dalilnya. Asar, ada dalilnya. Puasa, ada dalilnya. Zakat, ada dalilnya. Semua yang terkait dengan hukum-hukum yang dilakukan oleh umat Islam pasti berdalil. Dengan kata lain, apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar menurut firman Allah. Bandingkan dengan Kristen. Contoh, ibadah hari Minggu, mana dalilnya? Nyembah Yesus, mana dalilnya? Tak ada. Hal yang paling fundamental di dalam kehidupan keberagamaan saudara-saudara Kristen itu tak berdalil. Dengan demikian roh kebenaran tidak ada pada mereka.
Ini satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara. Sedikit lagi 1 menit. Di dalam Yesaya 52 ya. Yesaya 42 nomor 1. Lihatlah itu hambaku, kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku di atasnya. Dia akan menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri. Tanpa ada kemudian kerajaan yang menggandeng beliau. Tak sama seperti ajaran Paulus diambil oleh kerajaan daripada Kekaisaran Romawi. Ajaran Paulus diambil oleh Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi dengan kekuatannya menggalakkan pencanangan Kristen sebagai agama kerajaan. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika ia datang, bangsa Arab adalah bangsa jahiliyah. Dengan Islam mereka menjadi raja. Bukan mereka menjadi raja menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Tidak, saya ulang. Dengan Islam mereka memimpin Arab. Dengan Islam kemudian mereka menguasai benua Arab. Dengan Islam kemudian mereka menjadi penguasa minyak. Dengan Islam kemudian mereka berkuasa hampir separuh dunia. Itulah hebatnya Islam. Dia menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum Tuhan yang menyala-nyala di tangannya. Seorang diri, baginda Rasulullah Muhammad SAW, seorang diri, tidak ada nabi yang mendampingi. Beliau kemudian mampu meluluhlantakkan ajaran-ajaran paganisme, ajaran-ajaran jahiliyah yang ada di depannya. Itulah hebatnya hukum-hukum Tuhan. Lihat itu hambaku, merujuk kepada satu orang. Kepadanya aku berkenan, aku akan menaruh rohku di atasnya. Dia akan menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan Yehuda. Bahkan pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum yang berhak itu datang, yaitu dia yang mampu menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa lain. Sekali lagi saya katakan, baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri menaklukkan kota Mekah, menaklukkan kota Madinah. Madinah, Mekah itu luluh lantah hukum-hukum yang menjadi tradisi nenek moyang mereka, disebabkan oleh satu orang, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bandingkan dengan Kristen. Kalau saudara Kristen mengaku roh kebenaran atau roh kudus ada pada mereka. Paulus didukung Lukas, Lukas didukung Markus, Markus didukung Yohanes, Yohanes didukung Petrus, Petrus dengan Lukas dan semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka yang habis dibasmi, mereka yang habis mati mengenaskan, mereka yang habis dilenyapkan di atas muka bumi dengan cara-cara yang tidak terhormat. Di antaranya ada yang dipenggal, ada yang mati diseret kuda, ada yang dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mati dalam keadaan mulia. Mati dalam keadaan mulia. Jadi kalau dikatakan mati mulia itu seperti apa? Kita lihat Romeo Juliet mulia kematiannya menurut versi dia apa? Mati dalam keadaan bercinta. Oke? Orang-orang dokter mati dalam keadaan mulia ketika mereka kemudian mati dalam mengobati orang. Artis mati dalam keadaan mulia ketika mereka lagi pegang mic nyanyi. Ustadz mati dalam keadaan mulia ketika mereka kemudian sedang berkhutbah meninggal. Rasulullah Muhammad SAW mati di dalam menyempurnakan ajaran Tuhan, mati di dalam mengingat umatnya, mati di dalam mengajarkan kebenaran, meninggalkan dunia dengan rasa mulia yang setinggi-tingginya. Tak ada yang cacat di sana. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Paulus in the gang tidak mampu kemudian melanjutkan ajaran kekristenan mereka tanpa ajaran Kristen itu dipegang oleh penguasa. Begitu juga Kristen di Nusantara ini tidak akan berjaya sejaya seperti hari ini kita lihat
Kalau bukan karena Belanda dan juga Portugis yang datang mengajarkan dengan kekuatan yang mereka punya, pemerintahan, persenjataan, politik, ekonomi, pasukan, dan seterusnya. Itulah yang mereka gunakan untuk mengajarkan Kristen di negara kita ini. Sedangkan Islam masuk ke Indonesia sama sekali hanya sumbernya satu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan. Maka Islam ini menjadi rancangan, kemudian wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadai minal kitab wa muhaiminan alai fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq. Kebenaran yang didatangkan akan menjaga semua sendi-sendi umat Islam yang ada pada kondisi saat sekarang maupun masa yang akan datang, ketika Al-Quran dijadikan sebagai acuan di dalam menjalankan kehidupan. Inilah yang dimaksud sebagai roh kebenaran. Demikian, silakan ditanggapi atau ditambahkan oleh teman-teman muslim. Ya Pak Noah, gimana Pak Noah? Oke, langsung to the point-nya aja. Ya, memang benar yang seperti yang dikatakan Abang Zuma, kita disuruh gereja itu tidak ada dalilnya di dalam kitab, ataupun disuruh bernatal itu tidak ada dalilnya dalam kitab. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Jadi kalau bagi saya ya, mengimani Tuhan itu bukan hanya berdasarkan dalil, Bang. Contohnya gini, tanpa dalil juga saya sudah tahu kok, itu Sang Pencipta. Yang Tuhan inginkan adalah gimana dan bagaimana cara saya untuk memuliakan Tuhan, Sang Maha Pencipta. Pakai dalil pun saya beribadah untuk menyembah Tuhan, tapi kalau saya tidak mematuhi aturannya, tidak mematuhi apa yang sudah diperintahkan Tuhan, itu sama aja dengan nol besar. Begitu juga Abang sendiri. Abang mengikuti dalil di dalam kitab Abang sendiri, Al-Quran. Sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, berzikir, ibadah naik haji. Itu yang wajib Abang lakukan di dalam iman keislaman. Tetapi ketika Abang sudah melakukan itu semua, tetapi Abang tidak mematuhi aturan yang sudah Tuhan tetapkan kepada umat manusia, yang sudah Tuhan tetapkan di dalam Quran, berarti sama aja nol dong, Bang. Kan begitu? Setuju Abang? Betul. Iya. Begitu Bang. Oke, itu aja tanggapan dari saya. Iya, baik. Jadi saya teringat ya, beberapa tahun yang lalu saya berdiskusi dengan salah seorang pendeta juga. Dia begitu gesit kemudian bercerita tentang kehebatan dari Yesus, kehebatannya, kemudian luar biasanya Yesus itu menurut beliau. Ketika saya membacakan sebuah data di Bible, seketika suaranya menurun, tidak ngegas lagi, dan dia menjadi lemas seketika. Lama-lama beliau beberapa bulan setelah saya berdiskusi datang, ketemu di kantin, dan ternyata beliau sudah menjadi seorang mu'allaf. Data apa yang saya sajikan kepada beliau, mudah-mudahan beliau mendengarkan ya. Saya bacakan Matius 15 nomor 7. Dikatakan di sana sangat jelas bahwasanya, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka menghormat kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu saya tanya, tolong tunjukkan perintah Tuhannya untuk membunuh Yesus. Dia bilang tidak ada. Tolong tunjukkan dalilnya, hukum Taurat itu adalah kutuk. Katanya enggak ada. Tolong tunjukkan titah Tuhan tentang kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan juga surah-surah Paulus. Kata pendeta tadi, enggak ada Bang Suma.
Lalu saya minta, tolong tunjukkan kepada saya ajaran Tuhan yang mengajarkan menyembah manusia Yesus. Kata dia, gak ada bang. Ya udah yang kecil-kecil. Perintah menghilangkan ajaran sunat ada? Tak ada bang Suma. Perintah untuk makan babi ada? Gak ada bang Suma. Perintah ibadah minggu ada? Gak ada bang Suma. Lalu yang memerintahkan menjadi Kristen siapa? Tuhan. Bukan juga bang Suma. Lalu saya tanya, kalau semua yang ada di dalam agama Anda tidak berasal dari Tuhan, tapi tiap hari Anda membawa-bawa nama Tuhan, bahkan ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, apakah itu tidak disebut munafik oleh Yesus? Apa yang katakan sama saya? Benar juga ya bang. Benar juga ya bang. Tiap hari saya berapi-api, bahkan ada memurtadkan orang, memuliakan Yesus katanya, menyanjung Yesus, mendudukkan Yesus dan pada level tertinggi. Tapi ketika diminta dalil, firman Tuhannya nggak ada. Ini gimana bang Suma? Jadi waktu itu saya katakan, silakan Anda renungkan apa yang saya pertanyakan ini. Kalau ada jawabannya berarti Anda tidak salah. Tapi kalau tak ada jawabannya sesuai dengan ucapan Bapak Pendeta, berarti Bapak ada pada jalur yang keliru. Meskipun Bapak menurut Bapak itu baik, tapi baik belum tentu benar. Demi Allah saudaraku, dia nelpon beberapa bulan kemudian. Apa yang dikatakan kepada saya? Bang Suma, bisa nggak saya menjadi Islam, tapi sekali-sekali saya sembunyi-sembunyi makan babi, boleh nggak? Aku bilang sama beliau, bang, babi itu haram. Enak bang Suma, kata dia. Mana bisa kutinggalkan? Ya sudahlah, kalau perut lebih diutama daripada perintah Tuhan, Tuhan kan aja perutnya. Wah jangan begitu dong, ini kan dari lahir bang, lemas aku nggak makan babi, kata dia gitu. Ya udahlah pak, singkat cerita bubar kita. Beberapa saat kemudian, hampir 2 tahun, pas ada kejadian kebakaran di kantor, tiba-tiba dia muncul. Waktu itu sama-sama saat sekarang ini musim hujan, dia datang bersama dengan teman saya waktu itu. Kok ada Yusuf di sini? Kok kenal sama beliau? Iya, kebetulan tetangga. Dia peluk, dia nangis, tapi saya udah curiga, pasti dia benar-benar mu'alaf ini. Dan alhasil benar apa yang dikatakan kepada saya, Bang Suma. Ketika saya bersyahadat, saya masih ragu. Tapi begitu saya mengucapkan kata-kata berikrar di hadapan Allah, tidak akan makan babi dan seterusnya. Begitu saya habis sholat, saya jangankan makan babi, mendengar namanya aja saya mual, kata beliau. Saya bilang gimana? Ternyata dikatakan gini, ternyata memang tubuh saya nggak cocok dengan makanan itu. Saya katakan, iya, ancaman Allah di dalam Yesaya 66 itu masa enggak takut? Tuhan akan datang dengan nyala murkanya. Dia akan datang menghanguskan orang-orang yang makan babi dan makan balao, tikus. Itu ada dalilnya. Allah mengancam orang-orang makan babi, pemakan makanan yang menjijikkan, termasuk kecoa itu dilarang. Tikus itu dilarang. Karena itu ada dalilnya. Tuhan sendiri yang akan menghanguskan para pemakan babi. Ya sudahlah Bang Suma, sekarang ajarkan aku Islam. Nah inilah saudaraku, ketika saudara mengatakan beribadah minggu dan seterusnya itu tak ada dalil, berarti Anda membenarkan kata Yesus, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kalian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka menyembah, beribadah. Percuma mereka kemudian menghormat. Jadi di dalam Matius 15 nomor 9 ini, sebenarnya di situ bukan beribadah. Di situ adalah menghormat, ya. Menghormat, bukan beribadah sebenarnya. Tapi kemudian teman-teman kita menerima kemudian pengajaran itu dari Bibelnya. Di situ dikatakan beribadah. Padahal sebenarnya bukan beribadah di sana. Menghormat, percuma mereka menghormat kepadaku, sedangkan perbuatan mereka adalah perintah manusia. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Jadi bukan beribadah di sana sebenarnya, karena original teksnya adalah sebomai. Sebomai itu artinya takut atau menghormat
menghormat atau dia tunduk kemudian. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai ibadah berarti itu penyembahan. Nah, di situ dikatakan bahwasanya percuma mereka menghormat kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, kalau saudara mengatakan tidak ada dalil, berarti Anda kemudian lebih menghargai perkataan-perkataan orang daripada perkataan yang ada di ajaran Yesus. Apa kata Yesus? Misalnya Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik, ya, setitik loh, daripada setitik hukum Taurat itu batal. Itu kata Yesus. Sedangkan kata Paulus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan Taurat beserta segala seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya. Artinya Paulus ini membantah Yesus yang mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, jangankan langit lenyap, hanya dengan mati Yesus di atas tiang salib, semua perintah yang ada dalam Taurat itu batal seketika. Jadi ini antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus ini endingnya sudah ketahuan seperti itu. Jadi roh jahat, nabi palsu, roh dari Allah adalah nabi kebenaran. Sekira begitu, Bung. Silakan. Oh, oke. Terima kasih Bang Juma penjelasannya. Jadi begini Bang, karena tadi kan Abang bilang ada nggak dalilnya di dalam kitab disuruh gereja? Ya itu memang nggak ada Bang. Kalau dalilnya untuk disuruh ke gereja, tapi kalau disuruh untuk beribadah, menyembah kepada satu Tuhan itu ada, bahkan banyak, kan gitu. Abang juga tahu sendiri, disuruh bersunat, tidak boleh memakan babi. Saya lakukan itu semua Bang. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Jadi kalau abang tanya disuruh ada dalilnya disuruh ke gereja, itu nggak ada. Zaman dulu nggak ada gereja Bang. Iya. Yang dulu yang setahu saya ya namanya itu Bait Allah, itu namanya dulu. Oke. Di zaman Yesus. Iya. Baik. Jadi gini Bung, saya menghargai dan saya sangat support Anda untuk belajar yang mengembangkan iman, bukan imannya itu statis. Orang beriman yang benar itu adalah mereka yang senantiasa menghidupkan iman yang ada pada dirinya dengan kerangka akal yang dia punya. Jadi ketika saudara sudah sampai pada level tidak menuhankan Yesus, yang menjadi permasalahan kemudian adalah jangan terombang-ambing di antara harapan dan hayalan, khurafat dan pengharapan. Kenapa? Karena kita melihat apa yang terjadi kepada pengajaran Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti cakupan pengajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Itu satu. Kedua, ketika dikatakan di dalam Ulangan 33 nomor 4 bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 itu hanya untuk Bani Israel. Kemudian Mazmur 174 data nomor 11 dan seterusnya, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada keturunan Bani Yakub itu tidak berlaku untuk bangsa lain. Maka kemana kemudian Kristen ini harus berpijak? Sedangkan itu poin bakunya. Sedangkan uraian selanjutnya adalah Yesus meminta murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyamar-penyamar, kepada serigala-serigala yang nyamar domba. Mereka menganggap dirinya sebagai domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala. Ini yang harus diwaspadai. Ini yang harus diwaspadai. Saya menganggap saudara saya ini, kalau saya menganalogikan, ibarat orang yang cerdas, anak yang jenius, anak yang pintar, anak yang berkelas, punya IQ tinggi, lalu kemudian punya ilmu otodidak yang luar biasa di dalam menangkap semua item-item tentang bertuhan, tentang beragama. Namun sangat disayangkan, sepintar-pintarnya saudara, secerdas-cerdasnya saudara,
saudara tidak termasuk sebagai mahasiswa atau siswa atau santri atau murid dalam universitas resmi. Yesus diutus hanya untuk sekolah Torah. Jadi Yesus itu adalah rektor dalam sebuah perguruan tinggi. Murid-muridnya harus mendaftar sebagai Bani Israel. Dia datang hanya untuk sekolah yang khusus Bani Israel tok. Dia rektor di sana. Sepintar apapun saudara, kalau bukan dari Bani Israel, Anda tidak termasuk dari murid di mana universitas Yesus itu duduk sebagai rektor. Sepintar apapun. Sepintar apapun. Contoh, di dalam pernyataan Yesus sendiri, kita takar diri kita. Saya Islam, Anda Kristen. Kita takar diri kita. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku perkatakan, atau perkataan yang aku sampaikan, atau firman yang aku terima lalu aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang kalau Anda sebagai orang-orang yang ngaku sebagai pengikut, pernahkah Yesus itu mengaku diutus untuk non-Yahudi? Tidak. Lalu siapa yang mengaku diutus untuk non-Yahudi? Paulus. Dalilnya di mana? Galatia 1 nomor 16, nomor 17, Galatia 2 nomor 8. Aku diutus untuk non-Yahudi. Yesusnya ada nggak ngaku aku diutus untuk non-Yahudi? Tidak ada. Ada nggak dia ngaku untuk Yahudi saja? Ada. Di mana? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi kita mau tersungut-sungut, ya sampai kita jilat lantai sekalipun untuk tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Yesus, kita tidak masuk dalam kategori murid. Apa pembuktiannya? Jangan kita ambil rekat yang ada saat sekarang. Jangan. Kita ambil orang yang sesaman dengan Yesus. Jangan ambil dari kitabnya umat Islam. Jangan. Ambil dari kitab teman kita Kristen sendiri. Orangnya sesaman dengan Yesus, percaya setengah mati dengan Yesus, yakin sepenuhnya dengan Yesus, berdialog langsung dengan Yesus, memohon pertolongan kepada Yesus. Tetapi apa predikat tertinggi yang Yesus katakan untuk orang tersebut? Hanya disebut sebagai guguk. Usir orang itu, kata Yesus. Dia tidak pantas. Dia dari tadi dia terteriak, usir dia. Perempuan itu mengatakan, Guru, tolong sembuhkan anakku. Matius 15 nomor 22, 23 sampai 24. Sembuhkan anakku, Guru. Apa kata Yesus? Ibu, tidak layak roti yang disiapkan untuk anak di sini Bani Israel. Roti di sini Yesus. Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak itu diberikan kepada guguk. Maksudnya apa? Tidak layak Yesus yang disiapkan untuk Bani Israel itu diberikan kepada non-Israel. Itu kata Yesus. Apa kata perempuan tadi? Dengan memelas sekali. Apa kata perempuan? Benar Tuhan. Benar sekali. Ibu itu membenarkan. Dia mengiyakan. Kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Maka benar sekali. Akan tetapi, kata perempuan ini, bukankah guguk makan sampah atau remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Saya ulang. Benar Tuhan Yesus. Kamu mengatakan aku guguk, itu benar Tuhan Yesus. Ya. Kamu mengatakan aku tidak pantas, kemudian itu benar Tuhan Yesus. Tetapi bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja majikannya? Mendengar itu Yesus kaget.
Benar ibu, kata Yesus. Benar ibu, imanmu benar, keyakinanmu benar, konsep kepercayaanmu tepat sekali ibu. Maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Apa yang terjadi? Anak ibu tersebut sembuh. Sekali lagi saya katakan kepada saudaraku Noah, sesaman dengan Yesus, sesaman dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, percaya kepada Yesus, memohon kepada Yesus, berdialog langsung, memohon langsung. Tapi apa kata Yesus? Tidak layak, tidak pantas roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Guguk dulu nih. Ini apa guguk ini? Guguk ini adalah orang di luar non-Yahudi. Tidak pantas. Yesus mengatakan, aku tidak pantas untuk non-Yahudi. Roti yang dimaksud di situ adalah Yesus. Meja yang dimaksud di sini kedudukan Israel. Remah-remah yang dimaksud di sini adalah pengobatan Yesus. Sampah yang jatuh dari meja majikan itu adalah pengobatan. Dan guguk ini adalah Bani Israel. Tapi apa kata guguknya? Benar Tuhan. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, yes, jempol 5 buat ibu. Ibu mengakui ibu adalah guguk. Ibu mengakui ibu makan sampah. Ibu mengakui bahwa roti hanya untuk Bani Israel. Maka jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi kalau orang sesaman Yesus aja disebut guguk dengan peringkat keimanan yang begitu sudah luar biasa, lalu saudara saya yang Kristen hari ini itu disebut apa oleh Yesus kira-kira? Disebut apa kira-kira? Saya tanggapi Bang ya. Saya tidak bisa bayangkan. Silakan. Oke. Nah, disebut guguk, ada guguknya bunyi itu. Iya, ini ada guguk yang bunyi nih Bang. Guguk asli. Jadi begini Bang ya. Saya tanggapi narasi Abang yang barusan. Benar. Karena jelas tertulis di kitab Perjanjian Lama dan diulangi lagi di kitab Perjanjian Baru bahwasanya Allah berfirman kepada Nabi Musa dan kepada nabi-nabi bahwasanya akan datang seorang juru selamat ke muka bumi ini untuk menghakimi orang-orang yang berdosa dan ditujukan kepada Bani Israel. Jadi di zaman itu Bang, kita tahu sendiri bahwasanya peradaban manusia tertua itu ada di lembah Sungai Efrat dan Tigris, yaitu tepatnya di Timur Tengah. Pada zaman itu manusia belum seberapa, rata-rata masih berada belum berpencar, saya bilang gitulah ya, belum berpencar kemana-mana, masih adanya di daerah Timur Tengah. Dan pada saat itu, karena Bani Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka tidak mematuhi aturan Tuhan, justru karena itulah Allah memerintahkan untuk menurunkan seorang juru selamat untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang, domba-domba yang tidak mematuhi aturan-aturan Tuhan pada zaman itu. Jadi bukan berarti karena Yesus diturunkan untuk menyelamatkan bangsa Israel, berarti kami yang hidup bukan di zaman Yesus tidak diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Yesus itu sudah pilihan Tuhan, bukan pilihan manusia ya Bang ya. Yesus itu adalah pilihan Tuhan. Seseorang manusia, seorang anak manusia yang dipercayakan Tuhan untuk membimbing manusia pada zamannya. Berarti kalau saya salah mengikuti ajaran Yesus, saya salah mengimani apa yang diperkatakan Yesus untuk menyembah Tuhan yang satu, berarti Tuhan yang memerintahkan Yesus itu juga salah dong Bang. Begitu. Terima kasih Bang. Oke, baik saudaraku. Jadi dikatakan oleh Yesus sendiri nih ya, bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, artinya akan datang kemudian hukum-hukum yang jauh lebih baik dari hukum Taurat. Itu satu. Yang kedua, Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan.
tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi apabila ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dosa, dunia akan dosa. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apa ia yang mendatangkan kemudian, yang membawa kemudian ajaran yang lebih sempurna, ajaran yang tidak diajarkan Yesus, adalah berasal dari orang-orang yang justru dikecam oleh Yesus. Contoh ya Bang ya, contoh. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau, wahai ahli Taurat. Apa mungkin ajaran yang benar, yang lebih sempurna dari yang dimaksud Yesus, yang lebih berat, diajarkan kemudian oleh orang-orang yang dikecam oleh Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan. Maksudnya, engkau keluar meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang masuk ke agamamu. Setelah engkau mentobatkan mereka, kau menjadikan dia sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Yesus sudah mengatakan ahli Taurat itu celaka, orang Farisi celaka, orang munafik celaka, karena dia keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan sebuah konsep agama di mana mereka setelah masuk konsep itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Apa agama yang didirikan oleh orang-orang ahli Taurat? Apa agama yang didirikan oleh orang Farisi? Setelah mereka meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, apa nama agamanya? Agamanya mengajarkan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, mereka tidak pernah mengajarkan kemudian menyembah kepada sesamanya manusia. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, mereka tidak pernah mengajarkan secara terang-terangan kemudian untuk mengatakan hukum Taurat itu adalah sengat maut dan hukum Taurat itu adalah sampah. Tapi pengikut daripada ahli Taurat, mereka mengajarkan kepada seluruh makhluk setelahnya, di mana ajarannya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Apa itu? Mereka mengajarkan Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Mereka mengajarkan kemudian hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum maut. Mereka mengajarkan kemudian bahwa keselamatan hanya bisa didapatkan dengan menyembah kepada manusia. Inilah yang dikatakan 2 kali lebih jahat dan mereka pasti masuk ke dalam neraka. Apa kemudian buktinya? Lihat Matius 7 nomor 21, 22, nomor 23. Tidak semua orang yang memanggil aku Kurios. Kurios ini Anda mau terjemahkan Tuhan silakan, Tuhan silakan, Mar silakan, Allahan silakan, Theo silakan, suka-suka saudara. Tapi kata Yesus, tidak semua orang yang memanggil aku Sayyid, Tuhan, Mar dalam bahasa Arab, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak. Saya ulang, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, sekarang kalau kita melihat polanya, orang-orang Kristen kebanyakan, atas kehendak siapa mereka menyembah Yesus? Atas kehendak siapa mereka merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa mereka mengimani Taurat itu adalah hukum sengat maut? Atas kehendak siapa kemudian mereka mengimani Yesus mati di atas tiang salib? Atas kehendak siapa? Semua yang dilakoni Kristen hari ini tak ada satupun atas kehendak Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo. Tak ada. Ini polanya, Bung. Jadi ketika saudara mengatakan saya beriman kepada satu Tuhan, ingat, ajaran Anda sekalipun Anda tidak menyembah Yesus, itu adalah pecahan-pecahan dari sebuah kitab yang dihasilkan dari orang yang disebut orang Farisi, orang yang disebut keturunan Benyamin, orang yang disebut sebagai ahli Taurat, orang yang disebut keturunan ular beludak, orang yang disebut sebagai orang munafik.
Dan ingat, Yesus mewanti-wanti bahwa penyesat itu berasal dari tengah-tengah mereka sendiri. 1 Yohanes 1 nomor 18-19. Jadi kalau misalnya saudara mengatakan, oh, saya menyembah kepada satu Tuhan, syariatnya gimana? Syariat apa yang Anda gunakan? Hukum-hukumnya kayak mana? Sedangkan Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak lebih baik dari ahli Taurat. Kalau ahli Taurat, sholatnya, ibadahnya 3 kali sehari, maka harus lebih sempurna, harus lebih baik. Kalau dia tauhidnya kemudian tidak mengenal tentang hakikat, tidak mengenal tentang syariat, maka makrifat juga mereka tidak kenal, maka setelahnya harus ada ajaran yang jauh lebih intim daripada itu, yaitu makrifatullah, lebih mengenal Tuhan, hakikat Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan bahwasanya ketika saudara mengatakan saya tidak menyembah Yesus, tetapi saudara bukan Bani Israel, itu sama seperti anak cerdas yang mengintip anak sekolah. Dia bisa menjawab semua pertanyaan di depan dari guru, tetapi sayangnya dia tidak termasuk, tidak terdaftar sebagai siswa di dalam sekolah tersebut. Sia-sia. Demikian. Masya Allah. Oke, makasih Bang. Saya tanggapi lagi sedikit pernyataan Abang. Silakan. Ketika Abang mengatakan begitu kepada saya mengimani satu Tuhan, berarti Abang menyangkal kekuasaan Tuhan, kebenaran Tuhan, begitu. Karena apa? Kita sama-sama mengimani satu Tuhan kok Bang. Jadi Abang berpikir secara logika Abang. Karena sesempurnanya agama, sesempurnanya kehidupan, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Begitu saya Bang. Saudaraku, tadi dalil di dalam kitab saudara mengatakan begini, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Tuhan, kepada Dia, kepada Bapa, kepada Elohim yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana aku pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu bersukacita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan jikalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Tuhan dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang akan aku katakan kepadamu, tetapi kamu sekarang belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak. Jadi kalau hanya satu Tuhan, lah orang Hindu, Buddha juga semua percaya satu Tuhan. Tapi permasalahannya ini, hukum-hukum masih banyak, hukum-hukum yang akan dijadikan sebagai acuan pembenaran iman. Bukan hanya sekedar satu Tuhan, tapi pembenaran iman. Jangankan kita orang Indonesia, jangankan kita kemudian orang Makassar, orang Batak, orang Jawa dan seterusnya. Justru kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulan salam. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang diberikan kitab, beruntun kepada mereka, diberikan nabi, tersusun kepada mereka. Apa yang terjadi kemudian? Ajaran Yesus porak-poranda,
Yang muncul kemudian ajaran yang Anda anut itu ajaran serpihan. Serpihan dari ajaran orang Parisi yang dijual kepada Romawi dan Yunani. Serpihan. Kenapa saya katakan serpihan? Dari kitab yang sama, Anda mengentaskan sebuah pengajaran Yesus hanya utusan dan Anda mengimani satu Tuhan. Artinya, dari kitab yang Anda pegang, ada kebocoran di mana Anda memiliki konsep sendiri yang tidak berdasar tepat terhadap konsep awal dari kitab itu sendiri, yaitu Yesus itu adalah Tuhan itu juga. Artinya bahwasanya, jangankan saudara, orang Yahudi pemegang kitab yang diutus para nabi beruntun kepada mereka, diseru kemudian oleh Tuhan untuk mengikut kepada jalan keselamatan yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini, ketika Anda beribadah hari Sabtu, saya tanya, mana dasar pijakannya sabat untuk non-Yahudi? Keluaran 31 nomor 16-17, sabat berlaku secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal hanya untuk Bani Israel. Sabat. Anda misalnya ibadah minggu, mana dalilnya perintahnya? Tak ada. Lalu Anda mau ibadah hari apa? Perintah hari sabat itu hanya untuk Bani Yakub. Perintah hari minggu ada, mana dan dari siapa? Tapi kalau Anda bergeser sedikit lagi maju ke depan, Anda ibadah hari Jumat, perintahnya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Pada seluruh umat manusia Al-Qur'an itu datang kemudian. Nah, inilah yang saya katakan kepada saudara, bahwasanya kalau Anda mengatakan Anda meragukan Tuhan, Anda mengingkari Tuhan, karena Tuhan itu satu. Tidak cukup cuman mengimani Tuhan itu satu. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seheboh mukjizat yang datang kepada Nabi Musa, tidak seheboh mukjizatnya yang datang kepada Yesus? Kenapa? Karena zaman sekarang ini yang tidak butuhkan itu bukan kemudian yang kita butuhkan adalah manusia bangkit dari kematian. Kita nggak butuh itu. Yang kita butuhkan sekarang bukan lagi bola lautan. Kita nggak butuhkan itu. Ya. Yang kita butuhkan sekarang adalah semakin canggihnya kehidupan, semakin problem semakin banyak, masalah yang muncul semakin banyak, masalah dari RT, RW, desa, kecamatan, kemudian kabupaten, ibu kota negara, dan dunia ini lebih banyak lagi masalah. Maka yang kita butuhkan adalah buku panduan. Yang kita butuhkan adalah buku petunjuk. Tuhan memberikan kesempurnaan teknologi, Tuhan memberikan kesempurnaan ekonomi, Tuhan memberikan kesempurnaan pendidikan. Semua yang kita butuhkan adalah buku petunjuk. Bukan lagi bangkit dari kematian, laut terbelah, dan bukan lagi. Yang kita butuhkan adalah petunjuk. Apa itu? Tuntunan yang mengantarkan kita berjalan di tengah-tengah kehidupan dunia globalisasi, modernisasi yang begitu canggih. Yang kita butuhkan adalah rem, filter, untuk menjaga langkah kita tidak menjadi hewan di atas muka bumi. Demikian. Masya Allah. Oke, kita sapa dulu dari Pak Stephen. Selamat malam Pak Stephen. Boleh dibuka mic-nya? Ya, selamat malam. Shalom. Iya, selamat malam kembali. Pak Malam, Bang. Stephen dari Protestan atau dari Katolik? Oh, dari Protestan. Baik. Ya. Aku sudah sering dengan Bang Suma di talk ini. Oke, terkait apa yang disampaikan terkait apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, gimana tanggapan Pak Stephen sebelum kita kembali ke Pak Noah? Begini, tadi aku sempat simak dikatakan yang mana kita ini adalah anak-anak guguk atau anak-anak anjing, ya, dikatakan anjing-anjing atau guguk, orang-orang yang di luar Israel. Tetapi nyatanya di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-13, ayat 12, Injil Yohanes 1 ayat 12, itu dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi bukan guguk, Bang. Bukan guguk, ya. Kedua, Bang Suma juga mengatakan tadi, sempat saya simak,
siapa yang menghendaki, ya, yang menghendaki sehingga kita bisa menyembah Yesus, percaya Yesus. Itu ada, Bang, di dalam Injil Yohanes 6. Sorry, aku baca. Itu dikatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Berikut, Bang Suma juga mengatakan tadi, firman yang akan menjadi hakim. Oke, kita lihat siapa sih firman itu. Nah, di sini dikatakan di dalam Injil Yohanes, Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya ialah firman Allah. Jadi, Yesus itu adalah sang firman Allah itu sendiri. Dialah yang akan menjadi hakim. Oke, silakan. Oke, baik. Saya tanggapi dari yang pertama ya, Bang. Terkait dengan hakimnya Yesus. Yesus itu hakim, betul. Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Kalau tak ada yang terdakwa, tidak akan ada yang jadi hakim. Karena ada yang terdakwa, ada yang kemudian menjadi penggugat, maka hakim ini ada. Kenapa Yesus menjadi hakim? Sini, Bang. Karena dia malu yang kepada Tuhannya. Sini, orang yang Sorry, jaringan saya jelek. Oke, begini, Bang. Sorry, jaringan jelek. Tunggu aja dulu ya. Ya. Pak Stefan nanti bisa disimak dulu ya Pak. Saya masih Oke, aman, silakan. Guru. suara saya masih kedengaran. Aman Guru, ndak aman. Silakan dilanjut. Kedengaran. Saya tanggapi dulu Bang ya. Saya tanggapi dulu ya. Iya. Kenapa Yesus itu menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Yang terdakwa inilah yang dihakimi. Siapa mereka ini? Yang menuhankan dirinya. Dia turun untuk menghakimi itu. Kalau kemudian tidak ada yang menyembahnya, apa yang dia mau hakimi? Gak ada. Gak ada. Karena ada yang mentuhankan dirinya lah, sehingga dia turun kemudian untuk menjadi hakim. Al-Quran mengatakan, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi Isa, di dalam Islam dulu ya, Isa itu akan menjadi saksi kepada orang-orang yang kemudian mempertuhankan dirinya dan kepada orang-orang yang merasulkan dirinya. Dia yang menjadi saksi nanti. Makanya di dalam Yohanes 12:48 dikatakan Yesus sendiri bahwa barang siapa yang menolak aku, menolak sebagai apa? Menolak sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Bukan menolak Tuhan, tapi menolak utusan Tuhan, menolak Mesias. Yesus kan ditolak oleh Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ucapan-ucapanku langsung di tengah-tengah Bani Israel yang akan menjadi hakim. Jadi ucapan Yesus ketika datang 3 tahun berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel, itulah yang menjadi pola penghakiman di akhir zaman. Contoh, siapa yang memerintahkan ente menuhankan aku?
Mana ucapanku? Mana firman yang aku ucapkan bahwa sembahlah aku? Mana firman itu? Tak ada, Anda ditendang. Itulah yang dihakimi. Itu yang dihakimi. Coba Anda baca, saudara saya baca di dalam Yohanes 8. Nomor 16, 17, 18 dan seterusnya. Aku tidak menghakimi satu manusia pun. Tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu pasti benar. Sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak sendiri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sah? Akulah dengan Bapakku yang menjadi saksi. Aku yang bersaksi tentang diriku dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Apa kesaksian Bapa tentang Yesus? Kesaksian Bapa tentang Yesus. Inilah anakku. Anak ini apa? Anak ini hamba. Bukan Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Itu persaksian Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Artinya Yesus dipersaksikan sendiri oleh Tuhan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang diutus untuk Bani Israel. Sedangkan saudara-saudara Kristen bersaksi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dihakimi. Makanya Yesus datang menjadi hakim. Kemudian Bung, 1 menit dari Yohanes yang saudara bawa tadi. Yohanes 6, saya ambil dari nomor 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Ini udah final sebenarnya. Aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan cuma punya satu kehendak. Kalau Tuhan punya 2 kehendak dengan pribadi yang berbeda, kehendak yang satu A, kehendak yang satu B, bertengkar Tuhan ini. Karena yang satu ini bukan Tuhan, maka kehendaknya diurungkan, lalu kemudian tunduk kepada kehendak Sang Maha Berkuasa. Makanya Yesus mengatakan, sebab aku turun dari langit bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Berarti yang diberikan Tuhan kepadaku untuk saya gembalakan hanyalah domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita bukan domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kita jangan nyamar-nyamar Bang. Silakan. Silakan Mas Begini, Stephen. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kehendak Dia ini, Bang, bukan cuma Israel, Bang. Yang hilang di sini dikatakan bukan hanya untuk dikhususkan kepada Bani Israel, tetapi semua orang termasuk kita sekarang ini, Bang. Oke? Jadi jelas dikatakan sebab inilah kehendak Dia, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Pada saat itu, Bang, pada zaman Yesus datang ke dalam dunia, bukan cuma orang Israel, ada orang Kanaan seperti Bang Suma katakan tadi, perempuan Kanaan yang percaya, yang dikatakan guguk itu. Baru ada orang perwira Kapernaum, mereka bukan orang Israel, Bang. Tetapi karena mereka percaya, melihat dan percaya, mereka itu akan dibangkitkan pada akhir zaman dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi bukan cuma untuk Bani Israel. Ada orang Kanaan, ada orang Romawi, kepala pasukan Romawi pada waktu menyalibkan, dia mengakui, Bang, sungguh dia ini adalah anak Allah. Makanya kerajaan Israel ini diserahkan kepada bangsa Romawi pada waktu itu. Setelah tahun 70 Mesir maksudnya. Orang Kapernaum juga, perwira Kapernaum, dia percaya, Bang, dia bukan orang Israel. Jadi setiap orang, Bang, bukan cuma Bani Israel, setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Silakan. Oke, Bung. Jadi kalau kita mengatakan setiap orang, kan cakupannya dulu dia rektor untuk Universitas Indonesia. Setiap orang berarti setiap mahasiswa yang ada di situ. Bukan dikatakan setiap orang. Kenapa dikatakan setiap orang yang melihat? Melihat itu
pada saat itu. Harus percaya. Hebatnya kami umat Islam, ketika berbicara mengenai oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, diberi mukjizat yang luar biasa, diberi hikmat Injil, kami percaya dan kami tidak dikatakan kategori Islam yang benar kalau kami tidak percaya. Tapi kepercayaan kami itu adalah lurus, tidak bengklok. Kepercayaan bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, kami percaya. Dia membangkitkan orang mati, kami percaya. Membuat orang lumpuh,